Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. DPRD Batanghari memiliki anggota berjumlah 35 orang. Anggota DPRD Batanghari yang saat ini menjabat adalah hasil pemilu 2019 untuk periode 2019 hingga 2024 yang dilantik pada 30 Agustus 2019 oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulyan di Gedung DPRD Batanghari. Pimpinan DPRD Kabupaten Batanghari terdiri atas 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di Dewan. Untuk Ketua Anita Yasmin SE, Wakil Ketua 1, Haja Yunita Asmara SH tahun 2019 hingga tahun 2020 dan Muhammad Japar SH tahun 2021 hingga sekarang. Untuk Wakil Ketua 2, Ilhamuddin SPDI. Rapat paripurna yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kabupaten Batanghari yang telah berpartisipasi dalam pemilu legislatif 2019, sehingga berlangsung sesuai dengan harapan kita bersama. Pimpinan DPRD selanjutnya yang paling mendesak yaitu menetapkan peraturan DPRD tentang tata tertib dan membentuk alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Batanghari. Untuk itu, kepada saudara-saudara anggota DPRD, kami mohon dukungannya. Demikian pula kepada segenap tamu undangan dan hadirin semua. Mohon doa restu agar amanah yang diberikan kepada kami bertiga ini dapat kita tunjukkan sebaik-baiknya. Sebanyak 35 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari terpilih untuk periode 2019 hingga 2024 hari ini, Jumat 30 Agustus 2019 resmi dilantik. Pelantikan ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jambi nomor 942 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi masa jabatan 2019-2024. Memutuskan, menetapkan, kesatu, meresmikan pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi masa jabatan 2014-2019 disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Pelantikan ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jambi nomor 942 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi masa jabatan 2019-2024. Adapun nama-nama anggota Dewan yang dilantik berdasarkan partai politik, yakni Hermayati Rosari SE, Aziza SE, Muhammad Zen, Anita Yasmin SE, dan Haji Muhammad Mahdan Eskom SH dari PAN. Kemudian Haja Yunita Asmara SH, Mardiana, M. Amin Z, M. Japar SH, dan Sirojuddin SE dari Golkar. Selanjutnya Patoni SE, Banu Aziz, dan Ilhamsa Ilhamuddin SPDI dari PKB. Amina SE, Denny Setiawan SH, Risno SH, dan Marjani SH dari Partai Nasdem. Berikutnya Muhammad Zaki, Turisman, Minarti, dan Tarmizi dari P3. Najamuddin SE, Suib SP, dan Dr. Andus Aminuddin dari Partai Gerindra. Kemudian Kuzwaini MSP, Kamelia Pujiastuti SSN, MA, dan Adi Susanto dari Partai Demokrat. Saprianto Insinyur Ibrahim dan Purwanto dari PDIP, Adison SPD, Asmawi dan Muhyi dari PKS, serta Yogi Verli Pratama dari Perindo. Pelantikan dan pengambilan sumpah 35 anggota DPRD Batanghari periode 2019-2024 dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulyan, Derman P. Nababan SH MH, dan di hadapan Bupati Batanghari Insinyur Haji Sahir Sa SY, Wakil Bupati Batanghari Haja Sophia Joseph, Sekwan DPRD Batanghari, serta tamu undangan lainnya. Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari terdapat 3 komisi dengan bidang-bidang masing-masing, yakni Komisi 1 Bidang Pemerintah dan Hukum, Ketua Sirojuddin SE, Wakil Ketua Dr. Andos Aminuddin, Sekretaris Febri Nurhalimah Shum, Anggota Salim SE, Ilhamsa, Amina SE, Muhammad Zaki, Sapriyadi, Asmawi, Hartono. Komisi 2 Bidang Perekonomian, Ketua Insinyur Ibrahim, Wakil Ketua Tarmizi, Sekretaris Denny Setiawan SH, Anggota Hermayati Rosari SE, M. Amin Z, Patoni SE, Minarti SH, Najamuddin SE, Kuzwain MSP, Muhyi, Adi Susanto. Komisi 3 Bidang Infrastruktur,
Ketua Muhammad Zain, Wakil Ketua Adison, Sekretaris Mardiana, Anggota Aziza SE, Banu Aziz, Risno SHMH, Turisman, Soeb SP, Yogi Perli Pratama, Purwanto, Marjani SH. Pada awal tahun 2023, pemerintah Kabupaten Batanghari siap membangun gedung rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat pada tahun ini. Untuk rencana pembangunan, gedung tersebut tepatnya di APBDP tahun 2022 lalu dengan menganggarkan perencanaan untuk pembangunan membutuhkan biaya sebesar 5,5 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pembangunan gedung baru tergolong mendesak dikarenakan kondisi atau kapasitas gedung lama sudah tidak memadai, baik dari sisi kuantitas sudah sangat sempit dan kurang memadai, terutama pada saat hajatan-hajatan besar seperti HUT RI dan HUT Batanghari. Untuk proses pembangunan akan dilaksanakan oleh pihak Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, maka Sekretariat DPRD setempat nanti hanya akan menerima fisik bangunan yang sudah rampung dibangun. Pembangunan gedung baru yang direncanakan berpusat di areal gedung DPRD tersebut ditargetkan rampung 100% di tahun ini, sesuai target yang disampaikan Bupati. Untuk paripurna HUT Batanghari tahun 2023 ini, nanti tepatnya di bulan Desember mendatang diharapkan pelaksanaannya sudah di gedung baru. Pada hari ulang tahun ke-74 Kabupaten Batanghari, DPRD Batanghari menggelar rapat paripurna Kamis 1 Desember 2022. Dalam rapat paripurna ini turut hadir Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, beserta ibu dan rombongan, anggota DPR RI, dan DPD Dapil Provinsi Jambi, Ketua dan anggota DPRD Provinsi Jambi, Forkopimda Provinsi Jambi, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Batanghari, Bupati Batanghari, Wakil Bupati, Bupati dan Wali Kota seprovinsi Jambi, beserta Ibu, Ketua DPRD Kabupaten Kota seprovinsi Jambi, Kepala OPD Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam Batanghari serta tamu undangan. Rapat paripurna ini terpusat di ruang aula kantor DPRD Batanghari. Rapat yang dipimpin dan dibuka oleh Anita Yasmin, Ketua DPRD Batanghari, berlangsung hikmat. Dalam pidato pembukaannya, Anita bilang bahwa peringatan HUT merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 ini, tentunya Kabupaten Batanghari sudah berusia 74 tahun. Pada kesempatan tersebut, dirinya memohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam pelaksanaan rapat paripurna dan menyampaikannya pada 74 tahun usia Batanghari patut disyukuri bersama-sama.
DPRD Kabupaten Batanghari menyetujui 7 ranperda menjadi Perda Kabupaten Batanghari tahun 2022 melalui rapat paripurna Jumat 2 Desember 2022. Adapun keputusan DPRD Batanghari diantaranya ranperda penyelenggaraan perpustakaan, penyelenggaraan cadangan pangan, pengelolaan air limbah domestik, perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 4 Tahun 2020 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi, tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah, irigasi dan pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selain itu, DPRD Batanghari juga menetapkan penetapan program pembentukan peraturan atau Propemperda tahun 2023. Propemperda tersebut berjumlah 14 usulan, terdiri dari 4 usulan inisiatif dan 10 eksekutif. Menurut Padil, 7 ranperda itu merupakan akselerasi dari RPJMD Kabupaten Batanghari 2021-2026. Diharapkan dengan perda penyelenggaraan perpustakaan dapat meningkatkan kemauan dan kemampuan membaca masyarakat Batanghari sehingga SDM juga meningkat. Ia juga mengetahui bahwa IPM Kabupaten Batanghari masih belum begitu baik dan masih berada di bawah rata-rata. Kemudian ada juga perda kemudahan investasi. Saat ini investasi yang masuk di Batanghari sudah mencapai 1,2 triliun rupiah. Diharapkan akan meningkat di akhir tahun ini. Kemudian, sekilas balik saat DPRD Batanghari menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum praksi-praksi DPRD terhadap nota pengantar RAPBD Anggaran 2022 dan nota pengantar 2 ranperda. 2 ranperda tersebut diantaranya tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Batanghari dan tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 5 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin yang didampingi Wakil Ketua 1 Muhammad Jafar dan Sekwan M. Ali di Aula Gedung DPRD Batanghari pada Senin 26 September 2022. Paripurna ini turut dihadiri Wakil Bupati Batanghari Bahtiar, anggota DPRD Batanghari staf ahli, asisten Setda Batanghari, para kepala OPD lingkup Pemkab Batanghari, Forkopimda serta tamu undangan lainnya. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Batanghari Minarti menyampaikan, fraksi P3 berharap dengan ranperda perubahan APBD ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan kinerja yang optimal dan akuntabel, sehingga target-target pencapaian dapat terrealisasi dengan baik dan transparan. Berharap semua OPD dapat bersinergi dengan baik dan bekerja cepat, bekerja cerdas, menjalankan tugas yang telah diamanahkan, dan berintegritas sebagai pondasi utama terwujudnya Batanghari Tangguh. RAPBD ini akan terrealisasi dengan baik dan akuntabel sehingga target-target pencapaian dapat terrealisasi dengan transparan. Praksinya mengharapkan 2 ranperda ini akan menjadi peraturan daerah dan akan dilaksanakan dengan baik demi terwujudnya Batanghari Tangguh.
Sementara itu, fraksi Partai Demokrat menanggapi dua ranperda dari pemerintah daerah. Dalam kesempatan ini, pemandangan umum dari fraksi Partai Demokrat dibacakan Yogi Perli Pratama. Pertama, ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Batanghari. Berdasarkan hasil evaluasi Perda nomor 11 tahun 2016, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah. Agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan pada masyarakat dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, fraksi Partai Demokrat mendorong untuk dibahas dan disesuaikan dengan pengelompokan rumpun dan pelayanan dasar maupun pilihan supaya linear di semua tingkatan. Dan juga berharap OPD teknis yang beban kerja begitu besar agar bisa dinaikkan tipe dengan memperhatikan kemampuan keuangan karena ini berkaitan dengan beban anggaran.
DPRD Kabupaten Batanghari menghadiri konsultasi publik rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Batanghari yang digelar pemerintah Kabupaten Batanghari bersama eksekutif, legislatif, serta stakeholder Selasa 28 Februari 2023. Forum konsultasi publik dibuka Bupati Batanghari M. Fadil Arif di ruang Pola Besar Kantor Bupati yang dihadiri Sekda, Wakil Ketua DPRD, para Kepala OPD, Camat, asisten, staf ahli, serta stakeholder Forum Organisasi se-Kabupaten Batanghari. Bupati Batanghari M. Fadil Arif dalam sambutannya menyampaikan, negara sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana perencanaan itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat besar melalui RKPD. Perlu dipahami, APBD Batanghari adalah milik rakyat Batanghari yang diamanakan atau dipercayakan ke pemerintah daerah untuk dikelola dengan sebaik-baiknya, serta hasilnya dirasakan kembali oleh rakyat Batanghari. Pemda Batanghari harus memformulasikan dengan sedemikian rupa serta sebagaimana hasilnya agar lebih optimal RPJMD Kabupaten Batanghari tahun 2021-2026 yang disahkan antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Batanghari. RPJMD adalah simpulan dari janji politik calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang sudah diserahkan ke KPU pada saat mendaftarkan diri untuk diurai menjadi sebuah APBD. RPJMD merupakan suatu koridor pembangunan selama masa jabatan itu berlangsung. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, maka dibagilah per tahap. Namanya RKPD yang dibagi setiap tahunnya. Fadil meminta kepada stakeholder yang hadir pada pembahasan RKPD untuk bersama membuka hati dan pikiran bagaimana cara mengefektifkan dan mengefisiensikan anggaran yang akan sangat berdampak besar dirasakan rakyat Batanghari.
Anita Yasmin memimpin rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Batanghari bersama sejumlah organisasi perangkat daerah Senin 9 Januari 2023. Dalam rapat diketahui proyek pembangunan jalan desa pompa air Desa Bungku dengan nilai kontrak yang fantastis gagal dinikmati masyarakat. Realisasi proyek tersebut cuma 1,319% hingga batas akhir kontrak 15 Desember 2022. Rencana panjang penanganan proyek ini 7,62 km dengan nilai HPS yang sangat fantastis. Penanganan yang mesti dilakukan rekanan adalah perkerasan kelas A dan kelas B, aspal ACWC dan aspal ACBC. Duit proyek nomor kontrak 620/32 kontrak PUPR BM 2022 6 September 2022 paling besar ketimbang 10 paket lainnya. Pernah terjadi beberapa tahun terakhir ini, tapi ya cuma 1-2 kan gitu ya. Artinya kalau ini kok masif sekali. Hampir keseluruhan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten tak selesai imbunya. Proyek pembangunan jalan sejumlah 11 paket dengan nilai kontrak 180 triliun rupiah ini semuanya tak selesai hingga batas akhir kontrak pertengahan Desember 2022. Alasan terkendala dana yang disampaikan rekanan kepada bidang bina marga Dinas PUPR, kata Anita, sungguh tak bisa diterima akal sehat. Menurutnya kesalahan atas gagalnya proyek pun berasal dari Dinas PUPR dan UPPBJ. DPRD Batanghari meminta komitmen Dinas PUPR menggaransi proyek agar tetap berjalan dengan kualitas terbaik selama masa perpanjangan kontrak 50 hari, akhir masa perpanjangan Februari 2023. Pemkab Batanghari berhasil mengajukan Pinda 2022 sebesar 200 miliar rupiah. Selain Dinas PUPR, Pinda pun mengalir ke Dinas Perkim, meski nilainya tak sebesar Dinas Pimpinan Kemal Effendi. DPRD Batanghari menggelar rapat paripurna Selasa 16 Agustus 2022. DPRD Batanghari menggelar paripurna dalam rangka menonton pidato Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022 secara virtual. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin, didampingi Wakil Ketua IM Japar dan Wakil Ketua II Ilhamuddin serta Sekretaris Dewan Muhammad Ali Abi. Turut hadir dalam paripurna ini Wakil Bupati Batanghari Bahtiar, anggota DPRD Batanghari, Kapolres, Kejari, Kepala BNNK, Kasdim 0415 Jambi, Ketua PN Muara Bulian, Ketua PA, Kalapas Muara Bulian, Ketua KPU Batanghari, Ketua Baswaslu, para asisten Setda Batanghari, para Kepala OPD, Ketua TPPKK, para Kades, Lurah, serta Camat se-Kabupaten Batanghari. Kegiatan ini diselenggarakan di ruang utama sidang paripurna Gedung DPRD Batanghari di Jalan Jenderal Sudirman, Muara Bulian, Selasa 16 Agustus 2022. Anita Yasmin dalam sambutannya menyampaikan bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD Batanghari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada tamu undangan yang berkenan hadir dalam sidang istimewa ini.
sesuai Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia nomor B-TU.TGA/N/S/TU00.04/04/2022 tanggal 6 Agustus 2022 perihal pedoman peringatan HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Anita Yasmin memaknai kemerdekaan tidak hanya membebaskan daripada ketertindasan dari penjajah, namun juga harus bersatu dan bekerja lebih keras lagi menyelesaikan masalah-masalah yang ada yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara. Anita Yasmin menjelaskan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Ada 3 fungsi dan tugas serta wewenang anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya, yaitu fungsi pembentuk peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi dan tugas serta wewenang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik melalui sinergitas antara lembaga dan peran serta seluruh unsur masyarakat. DPRD Kabupaten Batanghari menyampaikan keputusan dan penandatanganan bersama antar Bupati Batanghari dan DPRD tentang KUA PPAS RAPBD Anggaran 2023 Kabupaten Batanghari, Rabu 10 Agustus 2022. Selain penandatanganan itu, DPRD Batanghari juga mengagendakan paripurna tentang pembacaan keputusan DPRD tentang persetujuan hibah tanah milik pemerintah Batanghari kepada Balai Latihan Kerja Provinsi Jambi berdasarkan hasil rapat gabungan. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD itu dihadiri mayoritas anggota DPRD Batanghari, jajaran Pemkab Batanghari, unsur Forkopimda, dan tamu undangan lainnya. Kesepakatan ini merupakan hasil rapat Badan Anggaran, DPRD, dan tim anggaran pemerintah daerah.
Proses pembahasan KUA PPAS APBD 2023 dilakukan secara simultan dan tidak dibahas terpisah karena semua substansi yang terkandung di dalamnya saling mendukung antara kebijakan program dan plafon anggarannya. Adapun kata dia, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1.440 miliar rupiah 821.051,840 rupiah. Jika dibandingkan dengan pendapatan daerah dalam APBD 2022 sebesar 1.269 juta, mengalami kenaikan sebesar 13,52%. Pemkab Batanghari memaksimalkan PAD secara rasional. Hal ini dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batanghari diprediksi telah normal. Banggar meminta agar seluruh potensi pendapatan daerah dan belanja daerah dapat tersaji dalam lampiran buku Raperda tentang APBD 2023 akan melakukan validasi data agar pembahasan terhadap Raperda tentang APBD 2023 tervalidasi.